Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fisiologi dan tingkah laku. Apa sih fisiologi? Fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ, jaringan, dan sel-sel organisme. Pengertian sel adalah struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Persamaan antar sel. Tiap sel memerlukan nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Semua sel menggunakan oksigen sebagai salah satu zat untuk membentuk energi. Mekanisme umum perubahan nutrien menjadi energi pada semua sel dasarnya adalah sama. Dan semua sel juga mengirimkan hasil akhir reaksi kimia ke dalam cairan sekitarnya. Sel itu sebagai unit hidup tubuh. Unit dasar tubuh mulai dari virus sampai manusia adalah sel. Tiap organ merupakan kumpulan banyak sel yang tidak sama, yang bersama-sama digabungkan oleh struktur penyokong intersel. Tiap-tiap jenis sel secara khusus beradaptasi untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Komponen yang menyusun sel hewan. Sel hewan, membran plasma, badan Golgi, nukleus, lisosom, vakuola, mitokondria. Sel tumbuhan, dinding sel, membran sel, kloroplasma, badan Golgi, retikulum, endoplasma, dan nukleus. Difusi merupakan perpindahan molekul-molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi menuju bagian yang berkonsentrasi rendah. Osmosis adalah pergerakan molekul air dari konsentrasi air yang tinggi menuju konsentrasi air yang rendah melalui membran selektif permeable. Osmosis adalah difusi molekul air melalui membran semi-permeable. Semi-permeable berarti membran tersebut hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul air atau molekul-molekul seukuran dengan air. Ekositosis terjadi apabila terdapat molekul-molekul berukuran besar yang tidak dapat ditransportasikan melalui mekanisme transport aktif. Endositosis merupakan mekanisme masuknya molekul ke dalam sel dengan bantuan vesikula. Endositosis berasal dari endon yang berarti dalam dan sitos yang berarti sel. Mekanismenya suatu sel akan membentuk vesikula dengan cara menjulurkan bagian luar membran sel. Manfaat mempelajari fisiologi. Pengetahuan mengenai sistem hormonal pada ikan membantu kita dalam pengembangan budidaya dengan teknik hipofisasi untuk mempercepat kematangan telur dan pemijahan. Fisiologi pencernaan membahas mengenai proses pencernaan dan penyerapan makanan, menyangkut struktur alat pencernaan, tempat berlangsungnya proses pencernaan dan penyerapan makanan, biokimia dari bahan yang terkait dengan proses pencernaan, zat makanan, enzim, mukus, asam klorida, cairan empedu, hormon. Organ pencernaan. Kategori hewan berdasarkan dominan apa yang dimakan. Herbivora lebih banyak makan dari tumbuhan. Karnivora lebih banyak makan dari hewan. Detrivora lebih banyak makan dari detritus. Omnivor memakan kombinasi antara tumbuhan dan hewan. Proses makan. Ingestion, proses menelan, proses pencernaan.
saluran pencernaan: mulut, rongga mulut, faring, esophagus, lambung, pylorus, usus, rektum, dan anus. Pylorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan, sangat menyolok karena ukurannya mengecil, karena adanya penebalan lapisan otot melingkar, berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Bentuk serta diameternya relatif homogen mulai dari depan sampai belakang. Dibedakan menjadi 3, atas usus depan, tengah, dan belakang. Panjang usus ikan bervariasi dan berhubungan erat dengan kebiasaan makan. Ikan herbivora pada umumnya panjang ususnya beberapa kali lipat dengan panjang tubuhnya. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung secara anatomis. Kloaka, ruang tempat bermuarnya saluran pencernaan dan saluran genital. Ikan bertulang sejati tidak memiliki kloaka. Ikan bertulang rawan memiliki organ tersebut. Fungsi enzim, aktivitas enzim, dan 1 unit enzim. Fungsi enzim mengubah laju reaksi sehingga dengan kecepatan reaksi yang diperlihatkan dapat dijadikan ukuran keaktifan enzim. Aktivitas enzim dapat dinyatakan dalam bentuk unit enzim. 1 unit enzim adalah jumlah enzim yang mengkatalis proses transformasi 1 mikromile substrat dalam waktu 1 menit pada suhu 25 derajat Celcius, pH optimal. Mekanisme penyerapan. Penyerapan makanan, ion, dan air terutama terjadi pada usus. 2. Tenaga pengangkutan bahan untuk melewati membran sel antara lain energi kinetik dari ion-ion dan molekul, tenaga penggerak yang membutuhkan enzim atau metabolik. Mekanisme penyerapan. Dinding usus. Sel enteroid berperan dalam penyerapan di usus. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Berdasarkan cara makan, ikan dapat dikelompokkan dalam predator, grazer, filter, feeder, sucker, dan parasit. Proses mendapatkan makanan pada ikan. Sensing menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, pendeteksi getaran. Detection mendeteksi dan mengidentifikasi jenis makanan. Pendeteksi mangsa didasarkan pada memori pada sistem syaraf mendekati mangsa pada jarak tertentu. Persuade mengikuti mangsa secara hati-hati. Food intake menangkap mangsa menggunakan mulut. Ukuran bukaan mulut, struktur gigi, daya hisap rongga mulut, kecepatan renang sangat menentukan. Seleksi ukuran rasa. Ukuran mangsa besar akan dimuntahkan atau dicabik-cabik untuk ukuran yang ideal dikonsumsi 30-50% dari ukuran bukaan mulut. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan dapat didekati melalui pengukuran laju pencernaan. Laju pencernaan adalah lamanya waktu untuk mencerna makanan. Ada beberapa metode pengukuran selang waktu antara saat pertama mengkonsumsi makanan hingga terjadi pengeluaran feses. Pengukuran laju pengosongan isi lambung, studi radiografi. Adanya gambaran tentang pergerakan makanan pada saluran pencernaan menunjukkan bahwa makanan yang dikonsumsi akan mengalami proses yang bertahap sehingga akhirnya akan dimanfaat oleh tubuh dan komponen yang tidak dapat dicerna akan dibuang keluar oleh tubuh melalui anus. Terjadinya siklus makan kenyang lapar berimplikasi pada proses keberlangsungan hidup, bahkan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangbiakan. Siklus makan lapar kenyang lapar makan dipengaruhi oleh lingkungan, kualitas dan kuantitas makanan, faktor genetik, dan stadia hidup. Pencernaan makanan. Proses prinsip pencernaan makanan. Pencernaan, mekanisme fisik dan kimiawi sehingga makanan menjadi bahan yang sederhana
dan melarut yang dengan mudah dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Mulut, gigi pada proses pemotongan dan pengerusakan makanan, lambung dan usus, gerakan konstruksi otot pada segmen tersebut. Gigi pada proses pemotongan dan finger, berdasarkan organ yang menghasilkan. Enzim lambung, enzim yang disekresikan oleh kelenjar lambung. Enzim pankreas, enzim yang disekresikan oleh sel asinus pankreas. Enzim usus, enzim yang disekresikan oleh mukosa usus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim: suhu, nilai pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim. Pencernaan sel tumbuhan, kasus pada ikan herbivori dan omnivor. Ikan herbivor, sebagian besar komponen makanannya adalah tumbuhan. Tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun oleh polisakarida bermolekul tinggi. Kondisi dinding sel sulit dicerna. Penyerapan zat makanan. Prinsip penyerapan zat makanan: saluran pencernaan, fisik, kimia, dan biologi. Seluruh tubuh, sistem peredaran darah, makanan dalam bentuk larutan seluruh tubuh dengan bantuan transport aktif osmosis. 4. Penyerapan zat makanan. Sel yang berperan dalam penyerapan nutrien adalah enterosit. Dinding sel tersusun oleh 2 lapisan lemak. Mekanisme penyerapan zat makanan, ion dan air akan diserap, terutama pada bagian usus. Bahan-bahan tersebut akan melewati membran sel. 2 macam tenaga pengangkut bahan untuk melewati membran sel, yaitu yang pertama energi kinetik dari ion dan molekul. Yang kedua, tenaga penggerak yang membutuhkan enzim, energi metabolik atau tenaga lain. Zat yang melewati membran sel. Membran sel, zat yang dapat melewati membran sel yang bersifat zat yang larut dalam lemak yang tidak bermuatan asam amino, asam lemak, gliserol, gula sederhana, air, elektrolit. Kecepatan difusi. Seberapa cepat zat yang terlarut dapat berdifusi tergantung pada 5 faktor sebagai berikut. Yang pertama, ukuran. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, perbedaan konsentrasi gradien. Yang keempat, muatan. Yang kelima, tekanan. Osmosis. Osmosis, perpindahan pelarut air melalui membran permabel konsentrasi pelarut tinggi menuju konsentrasi pelarut rendah. Pengertian proses fagositosis. Proses fagositosis adalah transport aktif berupa pinositosis yang terjadi pada benda padat dengan ukuran yang lebih besar. Contoh transport aktif melalui fagositosis terjadi misalnya ketika Ciliata rotifera atau organisme mikroskopis lain ditelan amoeba. Amoeba menangkap mikroorganisme mangsanya itu dengan pseudopodium atau kaki semu, kemudian mengurung mereka dalam fagosom atau vakula. Ekositas adalah transport aktif kebalikan endositosis. Pada sel-sel yang mengeluarkan sejumlah besar protein. Protein tersebut awalnya berkumpul di dalam suatu kantong yang dilapisi membran dalam kompleks Golgi. Kantong kemudian bergerak menuju permukaan sel dan membuang isinya keluar. Penyerapan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Makanan yang sudah dicerna halus sekali kemudian sari-sarinya akan diserap oleh dinding usus. Dalam lambung juga sudah mulai penyerapan, tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Pencernaan makanan. Prinsip pencernaan makanan. Pencernaan, proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga makanan menjadi bahan yang sederhana dan melarut yang dengan mudah dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Fisik mekanik, mulut, gigi pada proses pemotongan makanan, lambung dan usus, gerakan atau konstruksi otot pada segmen tersebut lebih efektif.
Pencernaan fisik. Perubahan makanan dari yang asalnya bersifat kompleks menjadi senyawa sederhana. Asalnya bersifat makro menjadi partikel mikro. Pencernaan kimiawi. Dalam bentuk partikel, mikro makanan menjadi zat terlarut yang dapat diserap oleh dinding usus yang tidak diserap anus. Enzim pencernaan. Enzim katalisator biologis dapat dalam reaksi-reaksi kimia yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Bahan dasar protein yang disintesis di dalam sel dan dapat dikeluarkan dari sel yang membentuknya melalui proses ekositosis. Enzim hidrolase terdiri atas enzim yang menguraikan ikatan-ikatan peptida. Berdasarkan organ yang menghasilkannya, enzim dibagi atas 3 bagian. Enzim lambung, enzim yang disekresikan oleh kelenjar lambung, contoh pepsin. Enzim pankreas, enzim yang disekresikan oleh sel asinus pankreas, contoh tripsin, kimotripsin, karbosipepsidase, amilase, lipase, kitinase. Enzim usus, enzim yang disekresikan oleh sel lapisan mukosa usus, contoh fosfatase alkalin, dipeptidase dan tripeptidase. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.